Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Vidya Puspitasari. Saya dari kelas ABIS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi validasi audit mutu di industri. Berikut penjelasannya. Definisi validasi yaitu suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten atau terus-menerus. Dapat dimengerti bahwa dalam validasi adalah membandingkan proses, prosedur, atau metode dengan hasil yang diharapkan. Penekanan validasi juga dari konsistensi, berarti ada lebih dari sekali kegiatan validasi. Dalam validasi, juga ditekankan dokumentasi. Ini berarti bahwa validasi menggunakan dokumen yang memuat kegiatan apa saja, cara melakukan, cara pengukuran, hasil validasi, dan kriteria penerimaan. Contoh validasi dalam industri farmasi, yaitu validasi proses obat, validasi pembersihan, dan validasi metode analisis. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang validasi proses. Untuk pendekatannya, terdapat validasi prospektif, konkuren, dan retrospektif. Akan tetapi, sekarang pendekatan ini sudah ditinggalkan dan mengacu pada pendekatan life cycle. Validasi proses diartikan sebagai tindakan pembuktian yang didokumentasikan bahwa proses yang dilakukan dalam batas parameter yang ditetapkan dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat terulang untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi spesifikasi dan atribut mutu yang ditetapkan sebelumnya. Validasi prospektif yaitu validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan produksi rutin dari produk yang akan dipasarkan. Validasi ini dilakukan sebelum produk diedarkan dan berlaku untuk yang pertama produk baru, kedua modifikasi pada proses produksi yang dapat berdampak pada karakteristik produk tersebut. Prasyarat lain adalah laporan produk transfer dari bagian R&D ke bagian produksi. Validasi konkuren adalah validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual. Syarat pelaksanaan validasi konkuren yaitu, yang pertama, dalam kondisi khusus dimungkinkan tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan. Dua, dapat juga dilakukan untuk produk yang diproduksi sesekali, orphan drug, atau produk yang sangat jarang diproduksi, mempunyai kekuatan berbeda dari produk yang sudah tervalidasi, perubahan bentuk tablet atau bila prosesnya sudah dimengerti. 3. Keputusan untuk melakukan validasi konkuren harus dijustifikasi, didokumentasi, dan disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. 4. Prasyarat dan persyaratan dokumentasi untuk validasi konkuren sama seperti validasi prospektif. Persyaratan untuk validasi prospektif dan konkuren, yang pertama, ukuran batch sama dengan ukuran batch produksi yang direncanakan. 2. Jika batch validasi akan dipasarkan, kondisi pembuatannya memenuhi ketentuan CPOB. 3. Prosedur termasuk komponen yang sesuai pendaftaran. 4. Hasil validasi harus memenuhi spesifikasi dan sesuai izin edar. 5. Validasi proses dilakukan terhadap minimal 3 batch secara berturut-turut yang dinyatakan berhasil sebelum batch produk diedarkan. Validasi retrospektif adalah validasi dari suatu proses untuk suatu produk yang telah dipasarkan berdasarkan akumulasi data produksi, pengujian, dan pengendalian batch. Persyaratan validasi retrospektif yang pertama bukan metode pilihan untuk validasi proses dan dipakai hanya untuk proses yang well established atau mapan. 2. Review data sejarah catatan batch secara komprehensif. 3. Jumlah data yang cukup untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan secara statistik. 4. Biasanya memerlukan data dari 10 sampai 30 batch berurutan untuk menilai konsistensi proses. 5. Batch yang dipilih seluruh batch
yang dibuat selama periode pengamatan, termasuk yang tidak memenuhi spesifikasi. 6. Tidak bisa bila ada perubahan, misalnya peralatan, bahan awal, formula, proses, dan metode. Validasi proses dengan pendekatan life cycle dapat digambarkan dalam bagan berikut. Tahap pertama, desain proses bertujuan untuk mendesain proses yang cocok untuk proses produksi komersial rutin yang akan secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi atribut mutu yang ditetapkan. Tahap kedua, proses qualification, yaitu mengevaluasi proses desain untuk menentukan kemampuan keterulangan proses dalam pembuatan skala komersial. Dua unsur utama yaitu desain dari fasilitas dan kualifikasi peralatan dan fasilitas penunjang dan kualifikasi kinerja proses. Tahap ketiga, continuous process verification, dengan tujuan memastikan secara berkesinambungan bahwa proses selalu dalam keadaan terkendali selama pembuatan batch komersial. Definisi kualifikasi, tindakan pembuktian dan dokumentasi premis, sistem dan peralatan telah terpasang secara benar dan atau dapat bekerja dengan benar sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Kualifikasi adalah selalu bagian dari awal tahap dari validasi. Akan tetapi, langkah kualifikasi sendiri bukan bagian dari validasi proses. Kualifikasi ada 4 yaitu kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasi, dan kualifikasi kinerja. Berikut adalah gambaran tahapan kualifikasi peralatan atau mesin. Kualifikasi desain adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem, atau peralatan baru. Tujuan dari kualifikasi desain adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan atau sarana penunjang yang akan dipasang atau dibangun sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPOB yang berlaku. Kualifikasi instalasi adalah dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh aspek kunci dari instalasi peralatan atau sistem telah sesuai dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh industri pembuat. Tujuan dari kualifikasi instalasi adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian. Manual alat yang bersangkutan dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Kualifikasi operasi diartikan sebagai dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sesuai rancangan pada rentang operasional yang diantisipasi. Tujuan dari kualifikasi operasi adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kualifikasi kinerja merupakan dokumentasi yang memverifikasikan bahwa fasilitas sistem dan peralatan yang telah terpasang dan difungsikan dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat terulang berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui. Definisi audit mutu adalah pengujian sistematik dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebutkan ditetapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Tipe utama audit mutu yang pertama, audit mutu produk atau pelayanan berdasar atas karakteristik produk atau pelayanan tersebut. 2. Audit mutu proses berdasar atas indikator kinerja kunci. 3. Audit mutu sistem berdasar pada elemen-elemen dari sistem. Manfaat audit mutu yang pertama, menilai ketaatan terhadap prosedur pengendalian mutu dan standar program mutu. 2. Menilai proses pengembalian keputusan untuk keabsahan. 3. Menilai karakteristik mutu suatu produk.
serta proses yang berkaitan dengan spesifikasi dari pelanggan atau pendesain melalui pengendalian dari inspeksi reguler. 4. Memperbaiki efektivitas dari program manajemen mutu. 5. Mengeksplorasi penyebab kerusakan, keluhan pelanggan, dan masalah lain. Yang keenam, memperoleh sertifikasi normal dari program manajemen mutu. Ketujuh, mengarahkan dan memotivasi staf dan manajemen untuk menciptakan kesadaran mutu. 8. Menunjukkan perhatian manajemen mutu terhadap pemasok untuk memperoleh perlindungan atas tuntutan liabilitas produk. 9. Memperkenalkan formalitas dan konsistensi dalam program mutu. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan teknis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.